Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di dalam Masjid Nurul Fitri Jatiwarna. Kita akan mempersiapkan untuk pelaksanaan sholat id pada pagi hari ini. Bagaimana nih salah satu ketua remaja Masjid Nurul Fitri Jatiwarna, bagaimana kira-kira persiapan anak-anak remaja dalam mendukung kesuksesan sholat id ini? Silakan, Pak. Ya, setelah persiapan dari tadi malam Pak Ustadz ya, kita udah persiapan tentang konten live streaming juga di Instagram, persiapan dari protokol kesehatan, pemasangan banner, ya kan, sampai semua yang kebutuhannya lah dari masjid ini udah kita perhatikan sedemikian rupa sampai alhamdulillah kita bisa mulai menggelar hari ini ya, langsung hari hanya tentang sholat Idul Fitrinya. Nah, alhamdulillah bisa warga-warga di sekitar juga semangat pada datang dan tetap harus mengikuti prokes ya, atau protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak sholatnya, membawa sejadah dari rumah untuk menjaga juga, karena dari kelurahan pun sudah mewanti-wanti kalau sampai tidak sesuai protokol dan tidak mengirim foto seperti tadi, nanti akan dibubarkan sholatnya, langsung ditegaskan. Karena dan ceramah pun dari khatib itu tidak lama-lama, dibatasi. Begitu kira-kira Pak Ustadz ini. Jadi betul-betul matang lah kira-kira persiapan ini ya. Oke, mudah-mudahan pelaksanaan sholat id pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Tetap terus jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada pengajian ibu-ibu cahaya muslimah yang dilakukan setiap ba'da subuh. Selanjutnya menjelang Idul Fitri kemarin kami juga menyalurkan dan menerima zakat fitrah, zakat mal dan sedekah yang alhamdulillah sudah kami salurkan. Dalam hal penerimaan zakat fitrah, panitia mencatat ada 441 orang yang zakat fitrah berupa uang sejumlah 7.600.000. Sedangkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 843 liter. Penerimaan zakat mal dan sedekah sejumlah Rp890.000.
Zakat fitrah telah kami salurkan kepada 176 orang yang berhak menerima yang berdomisili di sekitar RT 1 sampai dengan 4, RW 10, dan di sekitar Masjid Nurul Fitri. Kemudian saat ini pembangunan Masjid Nurul Fitri tahap kedua masih berjalan, dan insya Allah kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang berkenan untuk membantu pembangunan masjid dapat menyalurkannya kepada kami. Marilah sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, khususnya untuk kita semua, agar selalu dalam lindungan Allah, untuk para orang tua kita, untuk para donatur yang telah memberikan kontribusi, donasi, dan pikiran dalam pembangunan Masjid Nurul Fitri ini, juga untuk adik-adik Rismanuf yang telah berjuang untuk membantu terselenggaranya penyelenggaraan Idul Fitri ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun untuk acara salat Idul Fitri pada pagi hari ini yang akan bertindak sebagai khatib adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad Taufiki Ismail MAG dari UIN Jakarta. Imam adalah Ustadz Dr. Andes Haji Sanwani Abdurrahman MAG, sedangkan Bilal adalah Ustadz Ghazali Rahmat. Dan kepada seluruh jamaah kami menghimbau agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan membawa sajadah masing-masing demi kesehatan kita semua agar terhindar dari virus COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus DKM Nurul Fitri. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi para jamaah semua. Juga kepada segenap pengurus dan panitia Ramadan kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala amal serta bantuan dalam bersinergi mensukseskan kegiatan Ramadan 1442 Hijriah ini. Akhirnya, di hari yang fitri ini, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memberikan pelayanan di masjid ini kurang memuaskan para jamaah semua, dan ada perbuatan kami yang kurang berkenan di hati jamaah semua. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima semua ibadah kita dari kami dan dari sahabat semua, puasa kami dan puasa kita semua. Semoga mendapatkan kebaikan sepanjang tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa 'alayhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط لكل شيء علما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أشهد أن لا إله إلا الله لا يشركه في ملكه أحد ولا يحصي نعمه عدد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البصر بالدين والعلم بكتاب الله المبين. أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Baru saja kita lalui puasa Ramadan. Bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan kita nggak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan tamu agung yang memang kadang-kadang sebagai sarana kita untuk mendapatkan ampunan. Dan itu adalah salah satu doa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diyaminkan oleh beliau. Dalam suatu momen ketika Rasulullah naik mimbarnya ada 3 step. Tiba-tiba beliau mengucap amin. 1 step amin, step berikutnya amin, step berikutnya amin. Para sahabat pun terheran-heran. Ada apa engkau ya Rasulullah? Kok tiba-tiba berucap amin? Lalu beliau menceritakan tadi barusan ada Jibril. Yang setiap kali saya menaik 1 step kemudian kalau bahasa kita kira-kira seperti itu. Beliau mengatakan salah satunya adalah orang yang merugilah orang yang ketika datang Ramadan kepadanya lalu dia tidak keluar dari Ramadan dengan mendapatkan ampunan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Ini kesyukuran kita. Dan sangat besar harapan kita bahwa kita saat ini sudah mendapatkan ampunan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan depan kita akan ketemu lagi dengan Ramadan itu. Meskipun dipastikan Ramadan akan datang lagi. Dipastikan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Untuk itu kesyukuran kita tidak boleh kita sia-siakan. Kalau harapan kita tentang ampunan Allah itu sudah dikabulkan dengan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, dalam berbagai kenikmatan yang kemudian semuanya kita syukuri, itu adalah tanda-tanda bahwa kita memang insya Allah mendapatkan ampunan itu. Karena kita sudah berupaya keras. Dan Allah bersumpah. Allah mengatakan, membanggakan kepada orang-orang mukmin yang pada siang harinya mengharamkan hal-hal yang sebenarnya tidak diharamkan hanya untuk Allah. Dan itu dibanggakan olehnya.
Pada makhluk langit, Allah mengatakan, lihatlah hamba-hambaku. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan hanya untukku. Makanya puasa mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. As-shaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi. Puasa itu untukku. Dan aku yang akan memberikan pahalanya. Bayangkan kalau yang disebut aku itu adalah bos. Bos kita manusia. Kalau bos sudah senang dengan anak buahnya, kira-kira apresiasi apa yang diberikan oleh bos itu? Tentunya kalau sekedar THR sih enteng. Dan ini yang mengatakan adalah bosnya segala bos. Maka pahala terbesar yang dijanjikan oleh Allah adalah puasa. Tidak terhitung. Dan itu adalah nikmat bagi kita umat Islam. Apalagi kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tadi. Itu kebahagiaan kita hari ini. Suatu saat dalam sebuah perang, Rasulullah mengatakan, kalau Anda pengen tahu ahli neraka, lihatlah orang ini. Orang ini adalah orang yang sudah banyak membunuh musuh. Perang begitu semangatnya dengan segala kekuatannya. Tapi Rasulullah menyebutkan orang ini ahli neraka. Ada apa gerangan? Ternyata orang yang dipesani oleh Nabi tadi, sahabat tadi, mengikuti. Memperhatikan betul-betul ahli nerakanya itu seperti apa. Suatu saat orang tadi terkena. Orang yang disebut sebagai ahli neraka itu terkena tusukan pedang. Mengerang kesakitan, luar biasa kesakitan. Perang belum usai, belum menang, dia sudah menyerah. Dan akhirnya dia menusukkan sendiri pedangnya ke dirinya. Matilah dia. Lalu di akhir hadis itu Rasul mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Segala perbuatan dengan pamungkasnya sampai selesai. Dan kita sudah menyelesaikan Ramadan. Alhamdulillah dengan baik. Ini yang harus kita syukuri. Yang pertama, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Setelah kita melalui Ramadan ini, pertanyaan selanjutnya adalah what next? Apa berikutnya? Apakah kita bergembira dengan apa yang sudah kita selesaikan dari Ramadan ini? Tidak. Untuk apa ada Ramadan? Kalau kemudian kita tidak berubah. Perilaku kita tidak berubah. Ramadan ibarat sekolah. Ibarat training. Ibarat sebuah pelatihan. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita memasuki Ramadan, begitu semangatnya kita menggapai apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan para penceramah kita sudah mengatakan, kalau Anda ingin mencari malam Lailatul Qadar, jangan tunggu tanggal-tanggal tertentu. Tidak. Anda harus menggapainya dari awal Ramadan. Start, gaspol. Jangan kasih kendor, kata orang-orang. Kalau yang belum melakukan itu, nanti kalau ketemu Ramadan yang akan datang, terapkan strategi itu. Jangan kasih kendor. Mulai start Ramadan, start full. Untuk mencapai target-target yang kita inginkan. Apa target-target itu? Silahkan di list. Khatam Al-Quran selama Ramadan sekian. Tarawih tidak boleh bolong. Qiyamul Lail, tahajudnya ditambah lagi. Terus apalagi. Itu semuanya harus dirinci satu persatu. Target pribadi. Lalu upayakan itu dikejar. Kalau yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran, Ramadan ini saya harus bisa. Itu selama Ramadan, semacam pelatihan. Dan dalam ilmu hipno disebutkan, untuk membiasakan orang, maka pembiasaan itu perlu dilakukan minimal 21 kali. Kalau sudah 21 kali, maka dia akan terbiasa dengan perilaku itu. Maka gampang sekali.
Dan puasa Ramadan kita melakukannya 1 bulan penuh, minimal 29 sampai 30. Dan tahun ini kita melakukannya 30 kali, 30 hari. Artinya hal yang sudah kita lakukan itu sesuatu yang memang sudah biasa kita lakukan. Pertanyaannya, haruskah itu kemudian akan lebur, luntur gara-gara 1 hari Idul Fitri ini? Kita keluar dari Ramadan dengan poya-poya, dengan kesenangan yang berlimpah, dengan menyalakan kembang api yang begitu heboh. Apakah dengan itu? Tidak. Maka untuk menjawab what next tadi, mari kita urutkan. Apa yang sudah kita biasakan di dalam Ramadan? Pertama, qiyam Ramadan. Kenapa? Kita sudah faham betul. Para ulama, para penceramah sering menyebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, gitu kan? Orang yang melakukan qiyam Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan. 1. Itu kebiasaan ini jangan diputus. Untuk menjaga spirit Ramadan. Dan berharap bahwa Ramadan depan kita ketemu lagi dan mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang sudah kita dapatkan pada Ramadan kali ini. Yang kedua, siam. Itu juga ada hadisnya yang hanya beda 1 huruf. Beda 1 huruf qaf dan shad. Yang satu man qoma ramadhana, seterusnya sampai akhir. Kemudian yang satu lagi man soma. Sama. Targetnya sama, mendapatkan ampunan. Hanya kalau qiyam dilakukan malam hari, kalau siam dilakukan pada siang hari. Dan ketika siang hari kita luar biasa. Perjuangan kita luar biasa. Tidak sedikit orang yang berguguran dalam melawan hawa nafsu di siang hari itu. Bayangkan. Segala hal yang dihalalkan haram pada siang hari. Makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Itu kita tidak lakukan. Begitu Ramadan, begitu maghrib tiba, baru kita melakukan makan, minum, dan lain sebagainya. Itu yang kita biasakan. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Minimal 6 hari pada bulan Syawal. Minimal 6 hari pada bulan Syawal kita harus berpuasa, disunnahkan. Kan dalam riwayatnya disebutkan, orang yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah dia puasa penuh pada bulan Ramadan, seakan-akan dia melakukan shaumud dahri. Kita tahu apa shaumud dahri? Puasa sepanjang tahun. Dan itu puasanya Nabi siapa? Nabi Nuh. Puasanya Nabi Nuh. Puasa sepanjang tahun. Artinya yang berbuka cuma 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Hari Tasyrik 3 hari. Semua 5. Yang lainnya puasa. Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan, orang yang berbuat kebaikan maka mendapatkan pahala 10 kali lipat. Allah mengajarkan keikhlasan. Tapi Allah menjanjikan orang yang melakukan perbuatan baik mendapatkan imbalan 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Itu ilmu ikhlas. Kita nggak usah berharap pahala, tetapi Allah janjikan. Ketika kita puasa 1 bulan penuh, hitungannya 30. Kali 10 sama dengan 300. Tambah 6 hari puasa pada bulan Syawal. Kali 10 sama dengan 60. 360 sama dengan hitungan hari. Bahkan kalau dalam kalender Hijriah itu cuma 355 hari. Lebih. Cuma 355 hari. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Ini yang pertama. Minimal itu. Selanjutnya Rasulullah sudah mencontohkan minimal tiap bulannya 3 hari. Ayyamul bid. Ini sudah bisa dilakukan. Lanjut lagi. Kalau bisa setiap pekan 2 hari. Senin dan Kamis. Ini
membangkitkan, menjaga terus spirit Ramadan. Jangan sampai lepas. Kalau bisa, itu semua puasa yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu lagi, kalau bisa kita melakukannya maka adalah puasa Daud. Rasulullah hanya berpesan, khairus siyam siyamu Daud, wa khairul qiyam qiyamu Daud. Puasa terbaik adalah puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Begitu. Kalau saya sering menyebutnya dengan puasa ganjil genap. Kalau giliran puasa tanggalnya, kalendernya ganjil terus pada bulan itu. Kalau giliran mendapatkan genap terus pada bulan itu. Nah, itulah puasa ganjil genap lah. Biar mudah diingat. Wa khairul qiyam qiyamu Daud. Bagaimana qiyamu Daud? Sore tidur. Tengah malam, sepertiga malam ketiga, sepertiga malam terakhir bangun. Setelah bangun, melakukan sholat qiyamul lail, silahkan. Setelah itu berbaring lagi, tidur lagi. Tapi jangan kebablasan subuhnya. Kelemahan kita biasanya subuhnya yang kebablasan. Ini merawat 2 hal yang sudah kita lakukan. Qiyam dan siam. Apalagi yang lainnya, semangat berinfak. Baik yang wajib ataupun yang tatawwu, yang sunnah. Yang wajib apa? Zakat. Zakat jangan dibayangkan bahwa semuanya zakat itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Tidak. Zakat mal itu sesuai dengan masanya. Kalau kita bisnismen, pedagang, dan lain sebagainya, ingat, kapan kita mulai berdagang? Bulan Hijriah. Catat besar-besar. Tanggal itu harus mengeluarkan zakat. Zakat fitrah memang pada malam Idul Fitri. Memang. Itu pada bulan Ramadan. Ta'jil namanya. Mendahulukan. Ini semangat berinfak. Kenapa? Salah satu hal yang menjadi efek dari puasa Ramadan, dari bulan Ramadan adalah membangkitkan empati. Sehingga dengan empati itu kemudian kita berbagi dengan banyak orang. Dan itu adalah karakter orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dalam segala situasi dia berinfak. Baik infak wajib maupun infak tatawwu, infak sunnah. Dan ini yang harus kita bisa dibayangkan. Mari kita hitung. Sudah berapa kali kita Ramadan? Andai kata Ramadan itu adalah sebuah pelatihan dan mengeluarkan sertifikat. Kira-kira sudah punya berapa sertifikat kita? Pertanyaannya, apakah dengan sertifikat itu kualitas kita semakin berkurang atau bertambah? Kalau semakin berkurang, maka harus dipertanyakan. Kalau kita tidak pernah berubah dengan Ramadan itu, hati-hati. Apakah itu akan menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa? Tidak. Jadi la'allakum tattaqunnya memang dipastikan oleh Allah bahwa orang yang berpuasa itu akhirnya akan mendapatkan takwa. Pertanyaannya, takwa yang bagaimana? Kalau takwa hanya kulitnya saja, apa artinya? Kita berharap bahwa kita mendapatkan takwa yang sebenar-benarnya. Dan itu terpancar dalam diri kita, dari perbuatan kita, dari sorot mata kita, dari cara berbicara kita, dari perbuatan tangan kita. Itu apa? Kita melalui Ramadan, kita sudah lepas dari Ramadan, tapi tangan masih iseng menyebarkan berita hoax. Tapi mulut masih lancar untuk melakukan ghibah, melakukan namimah. Untuk apa? Mari kita jaga spirit Ramadan ini menjadi sesuatu yang berefek baik dan bermanfaat untuk orang lain. Dan dalam salah satu riwayat Rasul mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Hadirin
jamaah salat Id rahimakumullah. Mengakhiri khutbah kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Seiring dengan apa yang sedang terjadi dengan saudara-saudara kita mukminin, mukminat di Palestina. Mari kita doakan semoga mereka semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukhrina maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril mu'minin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril mu'minin wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ya a'azzal islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله